Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah komunikasi farmasi. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang komunikasi terapeutik pada pasien kondisi khusus. Tetap dengan saya, Dewi Razhati. Faktor mendasar untuk komunikasi terapeutik yang pertama adalah kita harus memahami sebenar-benarnya tentang siapa dirinya. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami tentang pasien yang akan kita beri konseling. Kemudian harus ada empati, jadi harus ada perhatian. Memang kita lebih ke pharmaceutical care, memang harus perhatian, bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi memberikan informasi dengan penuh kepedulian. Yang ketiga adalah orang yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatu dalam dirinya. Jadi kita memberi kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan segala keluhannya atau apapun yang dirasakannya. Ya, ini sudah sesuai dengan metode helping model yang sudah kita bahas kemarin. Menurut Potter dan Terry, proses komunikasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perkembangan dari pasien itu sendiri. Ya, jadi kita sebagai farmasis harus tahu perkembangan pasiennya itu sampai sejauh mana. Kemudian, persepsi yang sama antara komunikator dengan pasiennya. Ya, jadi kita harus memiliki persepsi yang sama. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah penyamaan persepsi. Yang ketiga adalah latar belakang sosial budaya. Jadi kita dalam berkomunikasi, kita juga harus melihat pasien kita itu bagaimana sosial budayanya. Ya, jadi supaya lebih nyambung, lebih masuk gitu ya. Karena latar belakang sosial budaya ini setiap orang berbeda. Kemudian yang keempat adalah emosi. Jadi, sangat berbeda sekali antara pasien yang memiliki emosi tinggi dengan emosi yang stabil. Jadi kita sebagai farmasis juga harus, mengetahui ya, jadi harus memprediksi orang ini seperti apa, gitu ya. Jadi kita yang memang harus menyesuaikan. Kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya. Biasanya kalau laki-laki kan lebih suka yang to the point gitu ya. Kalau perempuan biasanya lebih suka ke perhatian dan lain sebagainya. Tapi tetap nanti disesuaikan lagi gitu ya, karena tidak semua laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian pengetahuan. Jadi pengetahuan pasien itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang pasien dengan pengetahuan tinggi karena dia sudah lama menggunakan obat. Jadi biasanya konseling kita lebih ke perkembangan dia, bukan lagi tentang cara minum obatnya karena dia adalah pasien lama. Nah, berbeda dengan pasien yang baru. Pasien yang baru ini kan belum mengerti bagaimana misalkan penyuntikan insulin dan lain sebagainya. Berarti kita lebih ke cara kerja dari, obat tersebut atau pemakaiannya seperti apa. Kemudian, faktor yang mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya adalah peran dan hubungan. Jadi, kita harus tahu peran dan hubungannya, apakah sebagai pasien, gitu ya, kemudian pasien ini memiliki anak atau seperti apa gitu ya, family-nya seperti apa dan lain sebagainya, tuh. Di mana, sebenarnya keluarga itu memiliki peran yang, sangat besar untuk kesembuhan ataupun, proses komunikasi yang baik. Nah, ini adalah cara berkomunikasi jika pasien kita adalah pasien anak, tuh. Jika pasien kita adalah pasien anak, biasanya kita memberikan kesempatan pada anak untuk menyentuh obat yang digunakan. Misalkan adalah pingin pegang obat. Jadi itu memang, sudah nggak apa-apa, oh jangan gitu ya, nggak apa-apa gitu, tapi tetap diawasi supaya obatnya tidak rusak dan lain sebagainya. Kemudian cara berkomunikasi pada pasien anak, nada suara juga rendah dan bicaranya agak lambat,
gitu. Ya, jadi jangan tinggi-tinggi, takutnya anak-anak takut ya. Kemudian jangan cepat-cepat, gitu ya. Jadi contoh adalah adik, bagaimana kabarnya? Atau adik lagi apa? Gimana? Masih sakit tidak tenggorokannya? Jadi seperti itu. Jadi suara rendah dan bicara agak lambat, jangan cepat-cepat ya. Kemudian, memang nyentuh anak itu bagus gitu ya, maksudnya kita kan perhatian, cuman jangan menyentuh anak tanpa disetujui anak. Kalau anak sudah menolak, jangan dipaksa untuk disentuh. Kemudian bersalaman dengan anak saat memulai interaksi gitu ya, karena bersalaman itu, bisa menghilangkan rasa cemas. Itu jika pasiennya adalah anak-anak. Kemudian kita lanjutkan komunikasi pada pasien remaja. Komunikasi pada pasien remaja bagaimana? Nah, kalau komunikasi kepada pasien remaja, jadi kalian juga remaja ya, berarti sesama ya, sesama remaja. Menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaannya, pikiran, dan sikapnya. Jadi kita jangan menggurui gitu ya, malah nggak suka pasien remaja itu kalau kita terlalu banyak menggurui. Kita lebih ke berdiskusi, jadi mengajak remaja itu berdiskusi. Kemudian kalau memang, pasien remaja itu lagi mengungkapkan gitu ya, jangan memotong pembicaraan. Dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan saat remaja menunjukkan sikap emosional. Karena kita ketahui emosional yang paling tidak stabil itu adalah pada kondisi remaja, gitu ya. Kemudian memberikan support, ya, dukungan atas segala masalah yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya. Jadi itu cara berkomunikasi dengan pasien remaja. Nah, bagaimana jika berkomunikasi pada pasien lansia atau geriatri ya, pasien sudah berumur? Nah, ini susah-susah gampang ya. Oke, jadi pengetahuan yang dianggapnya benar tidak mudah digantikan dengan pengetahuan baru, sehingga kepada orang lansia tidak dapat diajarkan sesuatu yang baru. Agak susah ya memberikan, informasi baru ataupun yang bisa merubah, mindset dari pasien lansia, itu agak susah. Itu, sehingga dalam berkomunikasi dalam lansia, itu diperlukan pengetahuan tentang sikap yang khas pada lansia. Jadi kita harus mengerti gitu ya, lansia yang kita hadapi itu seperti apa. Memberikan kesempatan kepada lansia untuk mengungkapkan pengalamannya. Nah, setelah bercerita, kemudian memberikan tanggapan sendiri tentang pengalaman tersebut. Jadi kita dengarkan dulu untuk kita bisa tahu, bagaimana cara kita nanti berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada pasien lansia, gitu. Kemudian pasien lansia itu, apa namanya, memerlukan suasana yang saling menghormati ya. Jadi nggak boleh, apa namanya ya, bersikap seenaknya, apalagi menggurui. Lebih suka dihormati, disayang, dihargai. Nah, itu adalah pasien lansia, gitu ya. Kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia disebabkan oleh berkurangnya fungsi organ komunikasi dan perubahan kognitif yang berpengaruh pada tingkat intelijensi, kemampuan belajar, memorinya gitu ya, dan motivasi. Jadi kita, butuh perjuangan untuk, berkomunikasi pada pasien lansia, kemudian memasukkan hal-hal baru kepada pasien lansia, serta untuk merubah sikapnya. Jadi itu memang dibutuhkan untuk, kesabaran gitu ya, dan memang, tidak boleh tergesa-gesa. Lansia itu memiliki pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan yang menetap dan sukar untuk dirubah dalam waktu singkat. Jadi memang harus perlahan. Ya, jadi memberi motivasi dan memberdayakan pengetahuan dan sikap yang sudah dimiliki adalah hal yang penting untuk melakukan komunikasi dengan lansia. Nah, itu kita sudah, belajar bagaimana kita bersikap jika pasien kita anak, remaja, ataupun lansia. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana jika pasien kita berkebutuhan khusus.
Apa artinya berkebutuhan khusus? Jadi seseorang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ada banyak ya, hanya saja yang kita bahas di sini adalah tunarungu, tunanetra, tunawicara. Tunarungu itu gangguan pada pendengaran, tunanetra adalah gangguan pada penglihatan, tunawicara adalah gangguan dalam berkomunikasi. Nah, ini merupakan hambatan komunikasi. Sehingga kita sebagai farmasis dalam menyampaikan informasi harus memiliki teknik komunikasi khusus agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kita tahu bahwa jenis komunikasi antara farmasis dengan pasien ini kita bagi dua ya. Jadi komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Kalau verbal itu bisa lewat kata-kata, bicara, dan lain sebagainya. Kalau komunikasi nonverbal itu menggunakan mimik atau bahasa tubuh. Jadi dalam berkomunikasi dengan pasien, farmasis harus menggunakan komunikasi nonverbal juga, seperti gerak tubuh, pandangan mata ke pasien, kemudian jarak dengan pasien seperti apa, postur, ekspresi wajah. Nah, selain dengan menggunakan bahasa verbal, menggunakan mimik atau bahasa tubuh lebih memudahkan pasien untuk mengerti dan memahami. Kita bahas yang pertama adalah tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, ya, baik permanen ataupun tidak permanen. Jadi tunarungu itu artinya bukan dia tidak bisa mendengar, jadi ada gangguan pendengaran. Tergantung mulai dari gangguan pendengaran sangat ringan sampai dengan gangguan pendengaran ekstrim atau kita sebut dengan tuli. Nah, kalau untuk tunarungu atau pasien gangguan sensoris pendengaran, media yang dipakai biasanya adalah visual. Jadi pesan bukan dari suara yang dikeluarkan, tetapi dengan mempelajari gerak bibir lawan bicaranya. Berarti untuk pasien tunarungu, berarti yang perlu diperhatikan dari farmasis di sini dalam menyampaikan komunikasi adalah gerak bibir yang jelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi hal yang harus diperhatikan yang pertama periksa adanya bantuan pendengaran gitu ya, bantuan pendengarannya. Kemudian karena memang yang dilihat adalah gerak bibir, kita cek untuk penglihatannya ya, gitu ya dengan kacamata dan lain sebagainya. Kemudian kurangi kebisingan ya, jangan rame-rame gitu ya, jangan di kondisi yang ramai. Dapatkan perhatian pasien sebelum memulai pembicaraan ya. Jadi bisa dengan sentuhan atau apa. Jadi bagaimana caranya pasien itu memperhatikan kita sebelum kita memulai pembicaraan. Setelah itu berhadapan dengan pasien gitu ya. Jangan kita noleh ke sana kemari gitu ya. Jadi berhadapan dengan pasien. Jangan mengunyah permen karet. Kenapa tidak boleh? Nah, selain tidak sopan, juga hati-hati itu kan gerak bibir yang diperhatikan oleh pasien tunarungu. Jadi jangan mengunyah permen karet. Kemudian bicara pada volume suara normal, nggak usah teriak. Lah meskipun itu tunarungu, tapi bukan berarti kalian harus teriak-teriak. Suaranya suara normal saja. Hanya saja bicaranya itu adalah gerak bibir yang jelas. Ya, jadi jangan teriak-teriak. Kemudian penyusunan ulang kalimat ya. Jadi silahkan menggunakan kalimat yang sederhana dan memang supaya lebih cepat mengerti. Gitu ya. Jangan bikin yang ruwet gitu, yang bulat gitu ya. Jadi susun dengan kalimat sederhana. Teknik komunikasi adalah orientasikan kehadiran dengan cara menyentuh pasien tadi ya sebelum memulai pembicaraan, kemudian memposisikan diri di depan, gunakan bahasa yang sederhana, gitu ya. Kemudian pertahankan sikap tubuh dan mimik wajah yang lazim. Bila mungkin, gunakan bahasa pantomim dengan gerakan sederhana dan wajar saja. Bisa bantu dengan bahasa jari, misalkan 2 kali sehari. Jadi jari Anda silakan ditunjukkan di angka 2 dan lain sebagainya. Apabila ada sesuatu yang sulit, ternyata memang kok masih nggak ngerti ya gitu ya, bisa disampaikan dalam bentuk tulisan ataupun gambar.
Ya, jadi itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien tunarungu. Kita lanjutkan dengan tunanetra. Jadi tunanetra itu pasien yang memiliki gangguan terhadap penglihatan. Gangguan penglihatan itu bisa terjadi karena kerusakan organ, bisa karena korneanya, lensa, kekeruhan, kemudian kerusakan saraf penghantar, dan lain sebagainya. Sehingga untuk pasien dengan gangguan penglihatan, berarti optimalkan adalah indera yang lain, yaitu indera pendengaran dan sentuhan. Ya, jadi untuk pasien tunanetra yang memang ada gangguan penglihatan, silakan dioptimalkan untuk pendengaran dan sentuhannya. Bagaimana teknik komunikasinya? Sedapat mungkin ambil posisi yang dapat dilihat pasien bila ia mengalami kebutaan parsial atau sampaikan secara verbal keberadaan kita ketika berada di dekatnya. Jadi bisa dengan sentuhan tadi, "Ibu, permisi." Jadi kita menyampaikan dulu bahwa kita itu ada di dekatnya, di dekat pasien itu, gitu ya. Setelah itu identifikasi diri kita dengan menyebutkan nama dan peran kita dengan nada suara normal. Ibu, iya Ibu, ini saya, ya misalkan ini saya Dewi Bu, di sini adalah apoteker dari ini atau TTK dari ini. Kami akan menyampaikan gitu ya, resep yang diterima oleh Ibu dan lain sebagainya gitu ya. Nada suara kita memegang peranan besar dan bermakna bagi pasien. Hati-hati, untuk pasien tunanetra, berarti nada suara kita harus memang benar-benar dikondisikan. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, kemudian jangan terlalu menekan. Jadi, nada ini sangat memiliki peranan penting untuk pasien tunanetra. Jadi terangkan alasan kita menyentuh atau mengucapkan kata-kata sebelum melakukan sentuhan, ya biar nggak salah paham ya. Kemudian kalau sudah selesai, informasikan kepada pasien ketika kita akan meninggalkannya atau memutus komunikasi. Jangan langsung ditinggal, karena kan gangguan penglihatan. Jadi apapun silahkan kita sampaikan dengan baik, silahkan kita informasikan dengan baik. Jadi hal yang harus dimiliki farmasis adalah siap ya pastinya, kemudian kesungguhan, ketulusan ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus itu memang harus sabar ya dan telaten. Jadi memang tulus gitu ya, tulus memang ingin memberikan informasi kepada pasien supaya mereka bisa cepat sembuh atau mendapatkan pengobatan yang baik. Kemudian kita juga harus percaya diri. Jadi misalkan kita untuk pasien tunanetra, kemudian kita ngomongnya, ini, ini, nah kan itu tidak percaya diri, otomatis akan menimbulkan persepsi dari pasien tunanetra, "Mbak ini ngerti nggak ya? Beneran nggak ya yang disampaikan?" Jadi seperti itu. Jadi kita harus percaya diri dan yakin. Oleh karena itu kan tadi harus siap ya, harus siap dulu, tenang, ramah dan sederhana ya. Jadi memang kita lebih ke melayani. Kita lanjutkan untuk tunawicara. Jadi kalau untuk tunawicara itu, tunawicara itu lebih ke cara berbicaranya ya. Jadi hambatan pada cara berbicara. Indra wicara merupakan organ kompleks yang terdiri atas sistem saraf pengatur wicara. Jadi suara yang timbul dari mulut kita merupakan udara yang dihembuskan paru-paru melewati pita suara sehingga dihasilkan suara. Nah, suara yang muncul akibat getaran pita suara masih merupakan suara murni sehingga terdengar seperti suara A. Suara yang muncul dari tenggorok selanjutnya dipantulkan melalui langit-langit, lidah, bibir gitu ya sehingga membentuk kata-kata kompleks gitu ya. Jadi dari situ berarti ada sedikit gangguan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa mengucapkan secara jelas apa yang akan dikatakan. Hambatan pendengaran itu biasanya mengakibatkan juga hambatan berbicara.
Jadi ada yang memang hambatan berbicara saja, ada yang karena dia, memiliki hambatan pendengaran memang dari kecil, sehingga, informasi kata-kata juga dia minim sekali, sehingga mengakibatkan hambatan dalam berbicara, gitu. Jadi biasanya kita menggunakan bahasa isyarat. Berkomunikasi dengan pasien gitu ya, dengan gangguan bicara memerlukan kesabaran supaya pesan dapat dikirim dan ditangkap dengan benar. Pasien yang mengalami gangguan bicara umumnya telah belajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, simbol, atau gambar. Jadi apa yang harus diperhatikan? Jadi farmasis benar-benar dapat memperhatikan mimik dan gerak bibir pasien. Usahakan memperjelas hal yang disampaikan, ya, dengan cara mengulang kembali kata yang diucapkan pasien. Jadi supaya tidak miskomunikasi. Benar nggak sih gitu, kata yang diucapkan pasien tuh memang kata-kata ini gitu loh. Jadi kita ulang. Kemudian mengendalikan pembicaraan supaya tidak membahas terlalu banyak topik, gitu ya. Memperhatikan setiap detail komunikasi sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Bisa menggunakan bahasa tulisan atau simbol, gitu ya. Apabila memungkinkan, ya hadirkan orang yang terbiasa berkomunikasi lisan dengan pasien. Ya, bisa sebagai mediator komunikasi. Jadi, mendatangkan keluarga dan lain sebagainya, gitu ya. Ataupun dari pihak farmasis mungkin ada yang terbiasa melayani pasien tuna bicara. Bagaimana teknik komunikasinya? Ya berarti dengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan meskipun pelan-pelan gitu. Kalau kita pengen mengetahui, apakah dia mengerti ataupun bagaimana itu kalau bisa itu ajukan pertanyaan yang sederhana yang jawabannya adalah iya dan tidak. "Gimana Bu, apa namanya, tenggorokan sakit?" Nah, itu kan jawabannya ya, tidak gitu ya. Jangan, "Bagaimana Bu tenggorokannya?" "Tenggorokan saya sekarang masih," kan tidak seperti itu. Karena memang di sini kita ingin mempermudah pasien tuna bicara. Jadi kalau memang dia ini, ya silakan ajukan pertanyaan, kalau bisa jawabannya hanya iya dan tidak, gitu. Kemudian berikan waktu untuk terbentuknya pemahaman dan respon. Kemudian jangan berteriak ya atau berbicara terlalu keras. Kalau memang Anda tidak mengerti, ya diberitahu aja pasiennya bahwa Anda masih belum mengerti. Gitu. Kalau memang terpaksa, memang tidak ada, memang tidak bisa sekali gitu ya. Jadi dari farmasis yang nggak bisa ini, nggak bisa mengerti, kemudian dari pasien juga mengalami kesulitan, ya silahkan bekerja sama dengan ahli terapi bicara jika dibutuhkan. Alat bantu untuk pasien tunawicara bisa menggunakan papan tulis, spidol, ya, papan komunikasi dengan kata, huruf, atau gambar yang umum, gitu. Kemudian penggunaan kedipan mata atau gerakan jari untuk merespon sederhana, artinya iya ataupun tidak. Jadi ini bisa untuk digunakan sebagai alat bantu untuk pasien tuna bicara. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini untuk pasien berkebutuhan khusus, supaya memang, kalau komunikasi ini kan memang tidak pas kalau tidak ada latihannya hanya materi saja ya. Jadi ini silakan kalian, mencoba di rumah gitu ya. Untuk yang dikumpulkan hanya untuk, nomor 31 sampai 41 karena memang, absen yang awal kan sudah dapat tugas kemarin, hanya saja absen awal, saya harap bisa untuk mempraktekkan juga ya pasien berkebutuhan khusus, hanya saja tugasnya tidak dikumpulkan, gitu ya. Yang dikumpulkan yang wajib adalah dengan nomor 31 sampai 41. Di sini adalah silakan memberikan, konseling ini lebih ke yang sederhana saja gitu ya, boleh, resepnya hanya satu saja nggak masalah. Yang penting di sini kami ingin mengetahui bagaimana kalian bisa menyampaikan informasi, gitu ya, dengan pasien berkebutuhan khusus. Untuk untuk absen 31, 32
itu dapat pasien asing. Pasien asing di sini adalah pasien dari luar Indonesia gitu ya, silahkan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, gimana caranya gitu ya. Kemudian kasus tunanetra, kemudian 35 dan 36 itu beda bahasa daerah. Jadi satunya pakai bahasa nggak bisa Indonesia, jadi satunya Madura boleh atau Jawa boleh, terserah. Ya, beda bahasa daerah. Kemudian untuk bahasa Sunda ya. Kemudian absen 37 itu pasien dengan temperamental. Jadi dikit-dikit emosi pasiennya. Bagaimana kalian mengkomunikasikan supaya bisa informasi itu bisa didapatkan pasien dengan baik. Kemudian ada tunarungu, ada tuna wicara. Nah, ini beberapa hambatan komunikasi ataupun hal-hal yang memang kondisi khusus yang memang kita harus memberikan kesabaran dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan kalian video gitu ya. Jadi kalau jangan ini aja ya, jangan terlalu lama gitu. Yang penting bagaimana cara menyampaikan sampai pasien itu mengerti ya. Jadi kurang lebih 5 menit saja gitu ya. Kemudian suaranya yang jelas ya. Ya, jadi suaranya yang jelas. Karena ini lebih ke mimik wajah ataupun postur tubuh, Bu Dewi harapkan adalah sebenarnya tidak masker ya. Ya, jadi lebih ke face shield. Ya, jadi nanti pakai face shield aja untuk menyampaikan, gitu. Kalau untuk pasien misalkan dia ini, bolehlah pakai masker. Tapi kalau memang tidak bisa ditunjukkan komunikasinya, ya monggo pasiennya juga pakai face shield ya, karena memang gerakan tubuh sangat penting, gerakan mimik mimik apa namanya, mimik wajah, kemudian gerakan bibir itu sangat penting. Hanya saja karena ini memang juga masih pandemi, jarak ya, jadi misalkan Anda juga face shield kan seharusnya memang harus masker, ini kita pakai face shield, jaraknya tolong dijaga, gitu ya, jangan terlalu dekat. Kemudian tunjukkan kompetensi saudara, kesabaran saudara dan lain sebagainya. Nanti silakan diupload di Google Drive gitu ya, ataupun ke YouTube terserah kalian di mana. Nanti silahkan linknya saja ditulis di Adlink. Jadi tidak perlu upload apapun di Adlink ya, karena agak susah. Jadi silahkan ditampilkan alamat untuk link untuk kita bisa melihat saja. Begitu ya. Ini tugas kalian dan akan kita simak bersama-sama nanti untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sudah ada gambar bunga, berarti artinya materi kita hari ini sudah selesai, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Bu Dewi berikan di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.